Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab menerangkan tentang semangat kerja bagian kedua. Kemarin sudah dijelaskan bahwa makan hasil keringat sendiri itu lebih baik daripada meminta atau gat-nyanggat ingin dikasih sesuatu. Kemarin sudah dijelaskan menurut firman Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai solat, maka menyebarlah di atas bumi mencari anugerah Allah Ta'ala. Ayat ini jangan dipahami mentah-mentah tanpa memahaminya tanpa ilmu. Kalau secara bahasa maka artinya setelah solat maka menyebarlah dan cari anugerah Allah. Bukan maksudnya setiap solat 5 waktu, bukan. Nanti setelah solat zuhur menyebar, setelah solat asar menyebar, solat maghrib menyebar, anggaplah kerja. Setelah solat maghrib menyebar kerja maton umpamanya. Atau setelah solat maghrib kerja ngangkut sampah umpamanya. Tidak begitu cara memahaminya. Harus memahaminya dengan ilmu. Maksudnya di sini setelah solat, maksudnya solat itu solat Jumat. Jadi waktu siang. Secara terjemah setelah solat maka diperintahkan oleh Allah untuk menyebar. Lah kalau habis solat maghrib mau kerja, ngangkut padi umpamanya, terus tidak selesai ngangkut padi sampai isya, kosong tayo masjidnya. Nah, begini, makanya memahami Al-Quran itu harus pakai ilmu, bukan asal ikut terjemah. Jadi setelah sholat Jumat menyebar menjadi anugerah Allah. Ini pun ya setelah sholat Jumat itu menunjukkan bahwa biasanya kerja itu siang hari. Ya, gitu maksudnya. Siang hari, bukan setelah isya kerja, habis maghrib kerja, bukan. Jadi maksudnya di sini Al-Quran adalah setelah sholat Jumat menyebarlah di atas bumi. Dan ini pun maksudnya adalah biasanya kerja itu setelah waktu siang. Nah, zaman modern beda lagi loh ya, Kerjanya orang sekarang itu kadang nggak menentu. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi. Yang kerja online itu nggak menentu kan? Suka-suka. Bagaimana dengan ayat ini? Ya tidak apa-apa, tidak bertolak belakang, tidak berseberangan. Cuman kalau kerja itu usahakan jangan lupa ingat sholat. Sekarang hadis yang pertama, wa an Abi Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayakhudha ahadukum uhbalahu summa yatil jabalah summa yatiyal jabala fayati bihuzmatin min hatabin ala zahri fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu
min ayyas alan nasa a'tuhu aw mana'uhu rawahul Bukhari. Sabda Nabi ini juga ya, memahami hadis ini jangan moro sesuai dengan lafadznya, lafziah saja. Orang yang membawa tampar pergi ke gunung, kemudian dia datang dengan membawa satu ikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dijual, maka Allah akan menjaga wajahnya. Dengan cara begitu, itu lebih baik daripada minta-minta kepada orang lain, baik dikasih atau tidak. Hadis ini kalau secara lafziah, secara letter, secara bahasa, yang dibahas adalah kerja cari kayu bakar di hutan. Kalau memahami hadis ini tidak pakai ilmu, maka akan ngotot hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Kalau kerja cari kayu di hutan, nah ruwet lah begini ya. Lah sekarang masa ada orang cari kayu di hutan ya? Enggak ada kalau di lingkungan kita. Kalau mungkin di Kalimantan atau yang di hutan-hutan itu mungkin masih ada, tapi kalau di perkotaan kan masa ada. Kalau Rasulullah bersabda itu harus diikuti. Kerja itu kerja cari kayu di hutan, kemudian dibawa dijual ke pasar. Beda sama liya. Ya ada. Makanya memahami hadis jangan memahami tanpa ilmu, tapi harus dengan ilmu. Hadisnya sahih memang seperti ini redaksinya. Kalimatnya, kalimat atau kata-katanya begitu. Yaitu kerja cari kayu di hutan. Ya memang pada zamannya Nabi waktu itu memang kasab atau kerja itu diantaranya cari kayu ke hutan kemudian dijual di pasar. Nah sekarang kan LPG gas ya. Ya kerja itu jangan kerja kayu ya. Pokon mula fahma tanpa ilmu akhirnya menjadi sesat menyesatkan. Wah bid'ah itu. Karena apa? Wah hadisnya itu cari kayu bukan jual gas ya. Bid'ah jual gas itu. Ya lah bacaan kakek lah ya. Oke gitu aja ya. Bacaan kakek lah. Bid'ah lah bid'ah ya. Jadi kerja itu memang banyak macamnya sekarang. Bukan hanya jualan gas. Ini yang dimaksud, yang difahami itu adalah konteks atau masalah kerja. Lebih baik untuk menghasilkan sesuatu daripada minta-minta. Itu yang dimaksud. Bukan jenis pekerjaannya cari kayu, bukan, terserah. Kerja mungkin kerja di kantoran, mungkin kerja ikut orang, nguli dan lain sebagainya. Pokoknya yang dimaksud adalah tidak minta-minta. Menghasilkan uang untuk dimakan itu bukan dihasilkan dari minta-minta. Kerja walaupun tidak memenuhi kebutuhan itu lebih baik daripada minta-minta. Baik waktu minta-mintanya itu dikasih oleh orang atau tidak. Intinya kerja apapun yang halal monggo, jangan terpaut hanya fokus karena ingat sabda Nabi kerja cari kayu di hutan kemudian dijual di pasar. Ini namanya memahami Al-Quran dan hadis harus dengan ilmu, bukan hanya dengan terjemah. Al-Quran itu ada ilmunya, hadis juga ada ilmunya. Ada kalau Al-Quran ada ulumul Quran. Kalau ayat ini apa maksudnya? Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kalau ulumul hadis ada mustalahul hadis. Kita kadang sudah tahu ilmu sedikit, hadis 2-3 hafal 2-3 sudah wis pede sekali ya. Tausiah agama yang akan disampaikan oleh padahal kibur insaf itu banyak begitu itu. Baru insaf kemudian dikasih panggung untuk ceramah. Khawatir sesat menyesatkan.
Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya ini mirip-mirip ya. La ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min ay yas'ala ahadan fayu'tiyahu au yamna'uhu. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadisnya mirip redaksinya, tapi maksudnya sama seperti di atas. Seseorang mencari kayu bakar kemudian dipikul di punggungnya lebih baik daripada minta-minta. Nah ini lagi soal punggung lagi ya. Hadisnya Rasulullah itu menjelaskan bahwa kalau cari kayu kemudian dipikul di punggungnya. Nah, iya kalau hanya satu ikat ya. Kalau 10 ikat apa gak potong ya punggungnya ya. Cara memahaminya gimana lagi? Nah, kalau hadis ini difahami dengan cara pakai ilmu, maka bukan hanya soal punggung yang dipakai untuk membawa kayu. Apa? Bisa jadi kudanya, bisa jadi kalau banyak pakai truk, pakai pickup umpamanya gitu. Habis mokerkan sengon banyak ya. Pas meniru hadis ini, kalau habis motong kayu harus dipikul pakai punggung, itu hadis sahih semua. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Ada potong ongko ya. Karena apa? Memahami hadisnya salah. Hadisnya benar, cuman memahaminya salah. Bagaimana agar supaya punggungnya tidak patah? Ya buat truk ya, banyak sehetar kayu sengon. Pas meniru hadis Nabi secara lafziyah, ya salpat kabiyah. Memahami hadis begitulah ya. Dan banyak orang-orang sekarang ini memahami ya gitu. Hanya letterlek secara lafziyah, hanya mengikuti kata-katanya tanpa mengikuti kontekstualnya. Bahasanya orang sekarang kalau tekstual berarti menerjemah secara harfiah, tekstual. Kontekstual secara tersirat, bukan hanya lafziahnya, tapi hal yang dimaksud itu apa. Begitu. Ceragan sengonnya apa? Nero Kanjeng Nabi seropekol bi bauna. Mbak korang bauna masih sepuluh biki ya. Sama begini juga. Orang nonton bola, ayo nonton bola. Faham yang normal, yang akal sehat, yang akalnya berilmu, nonton bola itu maksudnya nonton orang bermain sepak bola. Itu normal itu, otaknya normal, berilmu. Tapi ada juga yang memahami nonton bola itu bukan nonton orang bermain sepak bola, tapi bolanya yang ditonton. Jadi bolanya itu dipegang pakai tangan, dilihat. Nah, begitu. Ya begitulah memahami Al-Quran dan hadis dan dalil begitu. Atau begini, lihat HP. Nah, lihat HP. Lihat HP menurut orang yang normal dan berilmu, melihat maksudnya adalah melihat isinya HP. Ada sholawatan, ada pengajian, ada main-mainan. Berarti melihat isinya HP. Orang yang ilmunya, akalnya kurang sempurna dan tidak berilmu, maka yang dilihat maksudnya melihat HP itu, HP-nya dipegang, tidak diapa-apain, dia dilihat begitu. Begitu. Karena kita ini mau ikut yang mana ya? Ikut yang mana? Ikut orang yang berilmu dalam memahami agama, apa ikut orang yang baru insaf, baru sadar, kemudian ngafalkan 1 ayat 2 ayat, kemudian ceramah. Terserah mau ikut yang mana. Mau yang faham lihat HP itu isinya HP, di dalamnya apa, mau lihat HP itu maksudnya HP-nya dia apa-apain, dilihat HP-nya. Kamu masih beres jelas. Sama di sini. Di sini juga begitu. Memang Rasulullah menyebutkan mencari kayu, kasapnya kerjanya, kemudian dipikul di punggungnya. Iya, kalau sedikit hanya 1 ikat kuat ya. Kalau berikat-ikat ada masih tukang pecah gendeng kakek. Jadi begitu. Mari kita pahami Al-Quran dan Al-Hadis
itu dengan ilmu, bukan dengan semaunya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.